Global Views, sudut pandang kita tentang ragam peristiwa politik global dan konflik bersenjata internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Saat Presiden Trump berubah pikiran tentang perang Ukraina, saya merasa semua akan lebih mudah karena hubungan baik saya dengan Putin. Sayangnya, hubungan itu tak berarti apapun, kata Donald Trump di New York Selasa 23 September 2025. Pernyataan itu dikemukakan Trump menjawab pertanyaan media sesaat sebelum melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Trump menjawab pertanyaan bagaimana sikapnya sekarang setelah upaya pengakhiran konflik Rusia-Ukraina sejauh ini ternyata menghadapi jalan buntu. Presiden Trump beberapa pekan lalu melangsungkan pertemuan bersejarah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, dan itu menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Sesudah itu, ia mengundang Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa ke Gedung Putih. Tujuannya satu, mempercepat pengakhiran perang Ukraina. Trump kembali menerima Volodymyr Zelensky di New York dan semakin tidak ragu mengekspresikan perubahan sikap dan pikirannya. Kebuntuan pengakhiran perang Rusia-Ukraina secara fundamental disebabkan oleh keengganan NATO dan Uni Eropa menerima realitas konflik. Ukraina yang menjadi proksi perang NATO melawan Rusia menolak kehilangan Crimea dan Donbas yang telah bergabung ke Federasi Rusia. Sebaliknya, Rusia menghendaki NATO tidak melanjutkan ekspansinya ke Ukraina, sesuatu yang ditentang Moskow sejak lama. Kini, Trump cenderung melanjutkan kebijakan pendahulunya, Presiden Joe Biden yang selalu ia kecam sebagai pemicu perang Rusia-Ukraina. Amerika, menurut Trump, akan mendukung NATO dan juga memberi sokongan ke Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang kini dikuasai Rusia. Donald Trump kini meyakini Ukraina masih bisa menangi perangnya melawan Rusia setelah 3 tahun pertempuran tanpa henti. Pernyataan terakhir itu menandai perubahan retorika yang mencolok dari pemimpin Amerika Serikat tersebut. Sejak menjabat, Trump berulang kali berupaya memediasi konflik Ukraina, memulai sejumlah putaran perundingan tingkat tinggi dengan para pejabat Rusia maupun Ukraina. Belakangan, ia menghadapi kebuntuan diplomasi. Trump menyatakan frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam penyelesaian konflik itu. Saat itu Trump masih menyebut Rusia sebagai negara yang kuat sambil berargumen Volodymyr Zelensky dari Ukraina tidak memiliki kartu apapun untuk memenangkan perang. Namun dalam sebuah unggahan akun media sosialnya, yaitu Truth Social pada hari Selasa setelah pertemuan dengan Zelensky, Trump yakin Kiev berada dalam posisi untuk melawan dan merebut kembali seluruh Ukraina. Syaratnya, jika Uni Eropa dan NATO terus mendukungnya. Ia juga menyebut Rusia sebagai macan kertas dengan alasan Rusia gagal mengalahkan pasukan Kiev dalam 3,5 tahun perangnya. Presiden Trump juga mengklaim Rusia kini berada dalam masalah ekonomi yang besar akibat konflik tersebut dan sudah waktunya bagi Ukraina untuk bertindak. Namun, ia tidak mengumumkan paket bantuan keuangan atau militer baru untuk Kiev, melainkan menyatakan Amerika akan terus memasok senjata ke NATO agar blok tersebut dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka. Sementara dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Donald Trump menyebut Tiongkok dan India sebagai pendana utama konflik Ukraina-Rusia. Kedua negara ini menjadi importir minyak terbesar Rusia dan menghidupkan ekonomi Rusia dan tentu saja juga mendongkrak ekonomi China maupun India juga. Baik Beijing maupun New Delhi telah menolak apa yang mereka sebut sebagai pemaksaan ekonomi ala Washington. Trump sebelumnya berargumen sanksi ekonomi sekunder terhadap negara-negara yang mempertahankan hubungan ekonomi dengan Moskow bertujuan meningkatkan tekanan finansial terhadap Rusia. Baik Beijing maupun New Delhi dan juga didukung sejumlah negara lain mengecam pendekatan Washington itu sebagai hal yang tidak dapat diterima. Mereka menolak untuk tunduk pada tekanan Trump dan Amerika Serikat. Tiongkok dan India adalah penyandang dana utama perang yang sedang berlangsung dengan terus membeli minyak Rusia, klaim Trump pada hari Selasa di markas PBB New York. Trump juga mengejek anggota NATO yang terus mengimpor minyak dan gas Rusia dengan mengatakan mereka sebenarnya mendanai perang melawan diri sendiri. Awal bulan ini, Trump menuntut Uni Eropa untuk mengenakan tarif dagang imbal balik hingga 100% terhadap barang-barang India dan Tiongkok. Usulan tersebut ditentang Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen yang mengatakan blok tersebut akan membuat keputusannya sendiri. Pada akhir Agustus, Washington memberlakukan tarif hukuman sebesar 25% terhadap India sehingga total bea masuk menjadi 50% untuk sebagian besar barang. Penyebabnya, New Delhi dianggap membangkang Washington untuk mengurangi pembelian minyaknya dari Rusia.
Ironisnya, Amerika Serikat belum menekan tarif baru apapun terhadap Beijing setelah perang tarif awal tahun ini menghasilkan gencatan senjata sementara. Penolakan India disampaikan secara tegas oleh Perdana Menteri Narendra Modi maupun Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman. India tidak diragukan lagi akan membeli minyak Rusia, kata Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada awal September. Impor minyak mentah negara itu dari Rusia naik 5,6% bulan lalu menjadi 1,6 juta barel per harinya. Dari Beijing, pemerintah Tiongkok mengecam apa yang digambarkannya sebagai sanksi unilateral ilegal oleh Amerika Serikat. Mereka menegaskan kerjasama Cina-Rusia sepenuhnya sah dan sesuai hukum. Beijing akan mempertahankan kerjasama ekonomi, perdagangan dan energi yang normal dengan semua negara, termasuk Rusia. Dalam kunjungan baru-baru ini ke Beijing, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat agar tidak menggunakan nada kolonial terhadap Tiongkok dan India. Perekonomian Rusia secara umum baru-baru ini memang menunjukkan tanda-tanda pelambatan dibanding dengan pertumbuhan 4,1% pada tahun 2023 dan 4,3% pada tahun 2024. Pertumbuhannya diperkirakan masih 2,5% tahun ini meskipun ada sanksi Barat yang sangat luas. Presiden Vladimir Putin mengatakan pekan lalu negara itu masih jauh dari resesi dengan menyebutkan tingkat pengangguran yang rendah secara historis. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina juga baru ini menepis rumor tentang resesi. Perekonomian melambat tetapi tidak ada resesi, ujarnya di Forum Keuangan Moskow pekan lalu. Militer Rusia juga terus melaju di garis depan terutama di Republik Donetsk selama berbulan-bulan terakhir. Terbaru, pasukan Moskow telah merebut dan menguasai Kupiang yang strategis di Republik Donetsk. Kepala Staf Umum Jenderal Valery Gerasimov melaporkan pada akhir Agustus, pasukan Moskow telah menguasai 3.500 km persegi dan 149 permukiman di bekas Ukraina sejak bulan Maret. Nah, perubahan sikap dan pikiran Donald Trump terhadap Rusia dan konflik Ukraina apakah akan berdampak signifikan? Jika Trump menelan ludahnya sendiri lalu mendanai perang Ukraina sebagaimana pendahulunya Joe Biden, maka efeknya tentu akan signifikan. Ukraina akan mendapatkan amunisi baru dan perdamaian di Eropa pun akan jauh dari kata terwujud. Apakah akan berhasil mendorong Ukraina merebut kembali wilayahnya dan memenangi peperangan? Tentu saja hal ini sangat berat, walau tidak mustahil. Mungkin akan terwujud jika ekonomi Rusia runtuh dan NATO langsung terjun dalam pertempuran. Eskalasi perang ini suka tidak suka akan memicu perang skala regional dengan skenario habis-habisan. Ingat, Rusia adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Doktrin mereka telah berubah sesuai kebutuhan terkini. Mustahil Rusia menyerahkan lehernya sendiri ke NATO hanya karena terdesak dalam perang di Ukraina. Tribuners, Donald Trump mengubah retorikanya tentang konflik Ukraina. Ada dua kemungkinan yang memicunya. Pertama, Trump tidak serius dan hanya ingin beri tekanan kuat ke Vladimir Putin. Ia ingin mengesankan dirinya tidak bisa disepelekan. Kemungkinan kedua, Trump melihat superioritas Amerika Serikat kini sedang menuju keruntuhan. Karena itu ia harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan hegemoninya sekurangnya di benua Eropa. Tetapi yang kurang disadari Donald Trump dan elit Amerika serta Eropa, tatanan dunia kini semakin bergeser. Strategi hukuman ke negara lain akan dipandang sebagai penindasan, kesewenang-wenangan, pelanggaran norma internasional, dan arogansi kapitalis imperialis. Kemerosotan itu akan tiba ketika mereka yang merasa superior selalu memandang rendah pihak lainnya. Donald Trump dan para sekutu loyalnya sedang bersama-sama meniti jalan ke arah itu.